wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ya pagi ini kan longgar ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai lah habis semuanya ngajar di kelasnya masing-masing. Ngobrol santai seputar dengan pendidikan kita selanjutnya. Terutama mungkin kalau sudah sistem kita yang pondok, kegiatan pondok, memang kita itu perbanyak kegiatan pondok, sudah berjalan dengan bagus, dengan ya sesuai dengan harapan, mudah-mudahan hasilnya juga sesuai dengan harapan, selalu diiringi dengan ridha Allah. Yang selanjutnya yang perlu saya bicarakan selama ini tentang pendidikan formal antara SMP juga SMA. Kan gini, jadi mimpi saya tertinggi itu ini, seandainya Rahmatul Umam ini kuat dan bisa mengajukan izin untuk muadalah, untuk kurikulumnya bisa muadalah. Itu saya karena sebetulnya jujur saya untuk pendidikan formal itu kurang seretnya ini loh, kayak memakan waktu lama, biaya besar. Sementara kita melihat, mengamati saya ya, ini menurut saya mengamati itu kurang ya mungkin jangan paham lah, saya nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata, tapi itu kita rasakan semua. Karena pendidikan formal itu seperti itu menurut saya, terlalu banyak makan waktu, terlalu banyak makan biaya. Saya tuh mimpi saya terbesar itu bagaimana menciptakan pendidikan seringan mungkin, seasik mungkin, secepat mungkin. Itu keinginan saya. SD 6 tahun itu dengan perolehan seperti itu saya sangat saya mau bilang nggak setuju ya nggak bisa, karena itu sudah dipatok dari pemerintah. Kasarannya seperti itu. Saya tuh paling lama SD itu bagaimana pencapaian selama ini yang SD 6 tahun itu ingin dicapai dengan waktu sesingkat mungkin 3 atau 4 tahun. Cuma kemampuannya, hasilnya itu sama dengan 6 tahun. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dicapai dengan waktu sesingkat mungkin, ya kita maksimal 3 tahun gitu. Dengan sama pencapaian keilmuannya, pemahamannya dengan 6 tahun tersebut. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Maka dari itu selama ini kan saya ya SMA, SMP. Kenapa? Kita banyak belajar di luar kelas. Belajar di dalam kelas itu juga menjenuhkan. Sementara kita memang, saya merasakan sendiri ketika waktu mondok dulu, waktu di sekolah, guru matematikanya saya dituntut untuk bisa matematika. Guru bahasa saya dituntut untuk belajar bahasa, bisa menguasai bahasa. Guru dulu ada guru biologi, ada IPS ya, ada IPA dulu. Itu saya harus menguasai semua itu. Sementara ada pelajaran yang ilmu yang saya senangi, yang harus saya tekuni karena senang. Sementara ada juga ilmu yang saya tidak suka. Nah itu kan sangat tertekan sekali. Sementara kita tahu juga bahwa Allah itu juga memberi kemampuan, tidak semuanya juga. Ya,
Itu gimana caranya untuk SMP terutama dengan SMA ini? Ya sebenarnya harus difokuskan, misalnya seperti yang disampaikan Umi tadi itu kan, misalnya guru menekan di mana kita harus paham ilmu fisika, sementara yang lain harus bagaimana menekan paham ilmu bahasa Inggris, sementara yang lain juga harus paham ilmu IPA, sementara yang lain, jadi kan pikiran santri ya, pikiran murid itu kan semuanya seakan-akan harus paham, bahkan ada bahasa gitu. Kalau misalnya murid itu semuanya dituntut untuk sama dalam bidang pemahaman misalnya, jadi kalau dirapal kan seakan-akan 75 semuanya, jadi nggak ada yang unggul, jadi kemampuan skill itu tidak diasah. Misalnya ini senang bahasa Inggris, kenapa kok tidak kita godok dengan sebenar-benarnya. Nah kemudian yang nanti akan menjadi unggulannya adalah siswa ini berarti konsentrasinya adalah Inggris, jadi nanti ketika dia tampil di luar maka yang menonjol adalah Inggrisnya, bukan pas kemudian dihukumi bagaimana harus rata semuanya. Jadi kan mereka kabur kemampuannya itu yang mana gitu. Jadi harus ada yang diunggulkan, misalnya dia fokus ke tahfidz misalnya, ditekankan gitu. Jadi pendidikan Indonesia itu kan seakan-akan bagaimana guru harus menuntut sama. Nah itu yang menurut saya kurang gitu. Jadi harus bagaimana misalnya di sekolah itu mengadakan sistem, misalnya harus digodok benar-benar anak ini misalnya mampu di bidang ini, itu harus bagaimana diasah terus sampai kemudian dia betul-betul hingga banyak prestasi di bidang itu. Itu Ya betul. Sebetulnya di sini tuh SMA, terutama SMA itu ada keunikan tersendiri. Kini selama ini kan memang SMA itu termasuk enjoy dalam belajar. Jadi begini, ketika dulu kita tuh menunjuk kepada sekolahan yang unggul, yang favorit, itu anak-anak kita itu tetap sekolahnya enjoy sekali. Saya tanya, gimana, kamu berani nggak gabung ke sana? Wah, orang wani, boten wani nih. Gimana di sana sekolah besar, kamu jalani dulu, kamu jalani. Setelah 1 bulan, 2 bulan, ternyata kita itu, anak itu saya tanya lagi, gimana selanjutnya? Nggak berani, nggak takut lagi. Ternyata kita itu lebih dari yang favorit itu, meskipun katakanlah kita kadang sekolahnya santai gitu. Terus mana keunggulannya? Kamu buktikan nanti di kelulusan. Ternyata setelah di kelulusan itu 10 besar anak kita itu ada di situ. Dan bahkan tertinggi bahasa Inggris juga dari anak kita. Padahal kadang ya memang kelemahan kita itu tidak disiplin dalam waktu, tapi kita disiplin dalam memberi pembelajaran, bukan hanya di dalam kelas. Itu besar. Tapi karena masalah biaya akhirnya kita pindah seperti itu. Dan dan anak-anak kita juga seperti itu hasilnya, mau masuk ke UIN kemana itu nggak ada kesulitan. Ke UGM juga gak ada kesulitan anak-anak kita itu sebetulnya. Jadi meskipun katakanlah dari pembelajaran di kelas kita tidak bersungguh-sungguh, tapi di luar kelas kan kita bina anak-anak kita bagaimana dia mempunyai potensi. Apa potensimu? Ayo kita bangkit. Nah, sekarang kita ini akan memulai untuk SMP, SMA, terutama yang mukim, yang mondok, ini bagaimana baiknya? Kalau memang saya setuju disiplin di dalam kelas, kita mempelajari mereka, mengajarkan disiplin, cuman dengan cara yang seenak mungkin, se-enjoy mungkin, bagaimana anak-anak kita itu menyerap, menerima apa yang kita berikan itu dengan betul-betul paham. Mungkin ini PR buat kita, ya Ustadz Lufi, ya Ustadzah. Nanti rencana selanjutnya memang SMA itu saya
sama ustadzah yang megang. Neng, saya nggak bisa di depan, saya nggak punya titel. Betul, saya nggak punya titel ustadzah. Jadi saya jadi urusan ke dinas dan semuanya itu saya nggak bisa, karena itu harus kan. Nah, ya, terus anak saya nanti insya Allah yang pegang masalah tafsir hadisnya. Jadi bagaimana mengupas tuntas isi Al-Quran ustadzah, karena itu penting itu dari surat-surat yang ada. Tentu saja Allah menurunkan semua firman-Nya, itu ada hal yang perlu kita kupas dengan semaksimal mungkin. Itu saya yang pegang nanti. Nah, mungkin ustadzah dari akademiknya, mungkin nanti Ustadz Lutfi dari apanya. Nah, nanti SMP kita pikirkan, kita perlu rapat sama guru-guru SMP juga. Karena kita tidak bisa bangkit kalau seperti ini. Meskipun kemampuan anak-anak kita bisa lebih, apa mereka yang kita kan banyak kemarin itu hasil-hasil perolehan medali emas untuk anak-anak kita itu banyak. Iva itu juga penulisnya bagus, buat visinya bagus dia itu. Jadi inspirasinya itu terinspirasi sama dilihat alam sedikit dia sudah muncul. Nah itu kita asah, kita bina, terus kita tuntun mereka kemana, ke prestasi selanjutnya. Jadi kita nggak bisa kalau anak-anak itu menuntut apa ya, kita banyak melihat lah sekolah-sekolah yang ya kita harus bercermin kepada mereka. Cuman kita juga melihat apa manfaat dan mudaratnya. Nah, apa manfaatnya dari semuanya? Ayo kita ambil. Mudaratnya, ayo sekecil mungkin kita pelajari, kita antisipasi. Gimana Ustadz Lutfi? Mungkin nanti Ustadz Lutfi sendiri mempunyai gambaran. Banyak. Yang pertama itu kan harus dibenahi itu adalah sistem yang ada di sekolahnya, inklusi di lembaga itu. Karena lembaga itu jangankan media sosial yang dipunyai, hanya perlu diupgrade. Saya ikut pelatihan di Google, itu di Google, gimana cara untuk membangkitkan sistem yang ada di lembaganya tersebut. Hal yang pertama itu dilakukan adalah gurunya Betul. kan bahwa lembaga ini layak untuk kita. Kalau seperti itu dijadikan formalitas yang seperti yang lembaga itu dijadikan bisnis, itu yang secara spesifik orang itu gimana ya, bangun itu tidak ada masalah, mau bangun diri atau bangun masjid, kita harus menunjukkan skill atau value di situ. Ya betul. Yang menjadi upaya kita, mungkin kita samakan pikiran ini bagaimana untuk kedepannya itu, baik itu dari SMA atau yang lain itu ya saya rasa SD sudah unggul ya, saya katakan akreditasi unggul. Ya, kalau PAUD, TK, SD itu sudah alhamdulillah. Cuman kita juga harus tetap mempertahankan, menaikkan kualitas, kuantitas mutu kita sesuai dengan visi misi kita. Jangan terus kita karena mereka itu sudah unggul terus kita diamkan, jangan. Nah, namun sekarang yang kita prioritaskan adalah SMP dan SMA. Seperti itu. Ini PR kita semua. Jenengan kan sudah S2. Tentu saja pengalaman keilmuannya lebih. S1 ya. S1. Saya S-nya banyak ya. Saya terakhir paket. Nah, cuman kayak gini, maka dari itu saya itu setelah mengamati titel itu
penting untuk, cuman kepribadian lebih penting. Ya. Dan kita harus berlari, Ustaz. Jangan santai, jangan enjoy. Berjalan di tempat. Jangan berjalan di tempat. Kita berjalan biasa pun jangan. Ketika kita berjuang, ya, kita tidak bisa berjalan biasa. Kita memang meskipun kecil harus lari. Seperti itu. Ya tergantung kita. Iya memang kita memang guru dan semuanya itu memang satu ya berkualitas. Memang kita harus semangat bahwa ini perjuangan yang akan menjadi bekal dunia akhirat kita. Nah mudahan nanti, karena saya mau, kalau kemarin kan saya memang nggak terjun langsung, tapi sekarang insya Allah tahun depan ini tahun ajaran baru ini saya harus terjun langsung, dan saya harus bersikap kepada semuanya. Agar tidak ada yang yang berbanding setir, Iya. atau tidak satu komando. Kan pengennya kan di dalam lembaga, di semua yang ada di bawah naungan yayasan ini satu komando. Ya. Sebenarnya sementara ada yang tidak sejalan. Dan itu pasti ada, Ustaz. Ya. Jadi yang tidak sejalan atau yang tidak dengan alasan apapun itu pasti ada di semua lembaga, di semua perkumpulan, di semua komunitas. Pasti ada yang tidak sejalan. Cuman bagaimana nanti kita cari solusi, bagaimana semuanya harus ikut satu komando. Oh baik, kamu nggak apa-apa lewat jalan lain. Cuman ingat tujuannya tetap ke Bantul. Mau lewat jalan Parangtritis, mau lewat jalan Samas, silahkan. Tapi ingat tujuan Rahmatul Umam adalah untuk membina bagaimana anak-anak kita mempunyai akhlakul karimah, berilmu. Nah, jadi kita mulai dari ilmu agamanya sesuai dengan yang ada di sini yang kita sampaikan kepada mereka untuk tahfidz dan baca kitabnya. Nah, untuk lembaganya, ayo kita juga bagaimana tetap kegiatan program pondok harus lebih unggul dari semuanya. Penting itu. Untuk apa anak-anak kita mempunyai pendidikan yang tinggi, titel yang tinggi, yang luas, sementara mereka tidak paham dengan ilmu agama, tidak paham dengan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. Jadi jangan sampai mereka itu nanti pulang. Saya menginginkan mereka itu menjadi orang yang sukses, tapi dunia juga akhiratnya. Seperti itu. Tetap ilmu agamanya yang kita tanamkan kepada mereka. Kami yang ada di sini siap membantu. Ya. Jangan tinggalkan saya. Saya lagu dulu. Jangan tinggalkan. Kita berjuang bersama-sama. Kalau memang panjenengan semua sudah siap dengan semua kepahitan, kegetiran ini di Kaliku ini, ayo kita bersama-sama. Insya Allah, meskipun saya nggak bisa membalas di dunia, tapi saya yakin Allah akan. Saya itu memang saya prioritaskan, jujur saya prioritaskan memang pesantren dan juga di